Halo bro. Kembali lagi bersama saya Genu dan selamat datang di Jam Film. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah paling legendaris yang pernah ada pada zaman Kekaisaran Tiongkok. Dan saking legendarisnya, hingga sekarang pun di zaman modern seperti ini, di zaman yang penuh dengan digitalisasi ini, dan IA yang sudah bertebaran di mana-mana, legenda ini masih sangat diingat dari generasi ke generasi. Bahkan sampai sekarang legenda ini masih diceritakan di seluruh sekolah-sekolah dasar yang ada di Cina. Bagusnya Cina itu memang seperti ini bro, literasi sejarahnya itu nyambung terus gitu. Dan ini adalah legenda Hua Mulan. Hua Mulan adalah salah satu wanita paling legendaris di Kekaisaran Tiongkok. Tindakan heroiknya pertama kali dicatat dalam teks-teks kuno. Meskipun secara teknis banyak variasi dalam ceritanya, namun alur ceritanya selalu sama. Dan satu-satunya informasi yang pasti adalah bahwa kisah Hua Mulan ini ada hubungannya dengan sejarah Kekaisaran Tiongkok pada abad ke-4 atau ke-5 Masehi. Sumber asli cerita Mulan ini berasal dari salah satu lagu rakyat pada dinasti Wei Utara tahun 386 Masehi hingga 557 Masehi. Dan juga banyak dari detail kisahnya ditambahkan pada masa pemerintahan dinasti Tang di sekitar tahun 620 Masehi. Jadi bagaimana? Penasaran dengan kisah kesangaran dari wanita yang bernama Mulan ini? Jika iya, langsung saja mari kita mulai. Kisah ini dibuka di sebuah desa kecil di Tiongkok, di mana seorang gadis muda bernama Mulan memamerkan keterampilan bela dirinya yang mengesankan saat mengejar seekor ayam. Mulan, forget the chickens. No! Mulan! Saat dia berlari melintasi atap untuk mengejar ayam tersebut, si Mulan tergelincir. Tetapi dengan bantuan kemampuannya, dia berhasil mendarat dengan selamat. Meskipun bakat keterampilannya ini sangatlah luar biasa, tidak bisa dipungkiri bahwa hal tersebut menimbulkan kekhawatiran. Karena masyarakat desa mengharapkan anak perempuan itu untuk membawa kehormatan bagi keluarga mereka melalui sebuah pernikahan dan menjadi ibu rumah tangga yang biasa-biasa saja. Mulan? Di malam harinya, saat Mulan menyisir rambut adik perempuannya yaitu Hua Xiu, dia mendengar bahwa ibu mereka yaitu Hua Li mengungkapkan kekhawatirannya kepada ayah mereka yaitu Hua Ju. Sebagai seorang ibu, Hua Li menunjukkan bahwa meskipun Xiu tidak akan kesulitan untuk menemukan jodoh, masa depan Mulan lebih tidak pasti karena keterampilannya yang seperti seorang laki-laki. Dia mendesak Hua Ju untuk bisa kembali menuntun Mulan ke jalan yang benar. They'll call her a witch. Di malam itu juga, Mulan sedang memperbaiki patung burung ponik yang sempat dia rusak tadi. Hua Ju mendekatinya dengan berat hati. Dia dengan lembut menyarankan Mulan untuk menyembunyikan keterampilan Qi-nya, menekankan bahwa seni bela diri adalah untuk para orang laki-laki, bukan untuk seorang anak gadis. Mengingatkannya bahwa dia harus segera berkonsentrasi untuk membawa kehormatan bagi keluarga mereka melalui pernikahan. Lalu, bertahun-tahun kemudian, di sepanjang padang pasir di Cina Barat Laut yang biasa disebut dengan Jalur Sutra, seorang pelancong bertemu dengan seorang penyihir yang bernama Xianlang, di mana si penyihir tersebut memiliki kemampuan untuk masuk ke dalam tubuh seseorang. Lalu, dengan tubuh tersebut, dia memasuki sebuah benteng. Dan tidak lama kemudian, para penjaga melihat sebuah kelompok misterius mendekati benteng mereka.
Dan pasukan itu adalah pasukan dari suku Rauran dengan pemimpinnya yang bernama Borikan yang dikenal sangat ganas. Dan para suku Rauran tersebut dengan cepat melancarkan serangan ke benteng tersebut. Xianlang berubah kembali ke wujud aslinya dan mulai ikut membantai para prajurit. You will do. Lalu setelah itu Xianlang kembali merasuki salah satu tubuh dari seorang prajurit yang dimana dia akan menggunakan tubuh prajurit tersebut untuk menjalankan langkah yang berikutnya. Dia kemudian membawa tubuh prajurit itu ke istana sang kaisar. Di sana, kanselir melaporkan kepada sang kaisar bahwa seluruh penjaga di utara di sepanjang jalur sutra telah jatuh dalam serangan terkoordinasi yang mengganggu semua aktivitas perdagangan. Ketika kaisar bertanya tentang sumber serangan tersebut, sang kanselir mengungkapkan bahwa itu adalah ulah dari suku Rauran. Meskipun sang kaisar mengklaim telah membunuh pemimpin mereka di pertempuran masa lalu, kanselir menjelaskan bahwa yang menyerang sekarang adalah sang putra penerus tahta kepemimpinan suku, yaitu Borikan. Di mana kanselir juga memberitahu sang kaisar bahwa putra Kan telah berhasil menyatukan suku-suku lain dan membangkitkan kembali pasukan Rauran yang bengis dan mengerikan itu. Lalu, si prajurit itu menyela pembicaraan kedua petinggi tersebut, yang sebenarnya itu adalah si penyihir tadi ya. Dia mengatakan bahwa Kan tidak sendirian. Kan juga berjuang bersama dengan seorang wanita dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Haus validasi atas dirinya sendiri, cok. Prajurit itu juga menekankan bahwa para pasukan tentara Rauran akan sedikit lagi menuju kemenangan mereka, karena mereka juga akan mengembangkan sebuah kelompok pasukan elit yang dikenal sebagai The Shadow Warrior. Sehingga, sebagai tanggapan, sang kaisar menyatakan kerajaan tidak akan takut dengan hal tersebut dan akan segera menghancurkan tentara Rauran. Beliau juga mengeluarkan sebuah perintah untuk membentuk wajib militer, di mana setiap keluarga yang ada di Tiongkok mengirim satu anggota laki-laki untuk terjun ke medan perang dan melawan para penjajah tersebut. Setelah itu, Xianlang meninggalkan tubuh prajurit itu. Dia berubah menjadi seekor burung elang dan terbang ke markas sang putra Kan. Di mana di sana dia memberitahu tentang rencana sang kaisar, di mana sang kaisar akan mengerahkan tentara kekaisaran untuk mempertahankan jalur sutra. Di dalam pembahasan tersebut, putra Kan menyebut Xianlang dengan sebutan penyihir, yang jelas membuat Xianlang marah dan menekankan sebuah pernyataan bahwa dia bisa membunuh Kan kapan saja kalau masih bersikap tidak menyenangkan. Namun, Kan mengcounter ancaman tersebut dengan ungkapan bahwa Xianlang tidak akan melakukan hal tersebut karena Kan menawarkan apa yang selama ini Xianlang cari, sebuah tempat di mana dia diakui dalam sebuah lingkungan sosial dan tidak dianggap sebagai sosok monster atau apapun itu. Kekuatannya akan diterima di kerajaan baru yang akan mereka buat jika mereka berhasil meruntuhkan kekuasaan sang kaisar. Pantes guys, dia memvalidasi dirinya sendiri. Lalu dia ingin diakui, cok. Dan di sana, Kan juga mengungkapkan keinginan besarnya untuk segera membalas dendam terhadap sang kaisar atas kematian ayahnya dan menegaskan bahwa tidak ada yang akan bisa menghalangi jalannya. Sementara di tempat lain, kita diperlihatkan Mulan yang sudah bertumbuh dewasa sebagai gadis remaja. Di hari itu, dia menikmati waktunya sebagai seorang wanita yang bakat dan juga kelebihannya tidak diterima oleh sebuah tatanan masyarakat yang sudah mendarah daging. Ketika dia kembali ke rumah, dia dengan gembira bercerita tentang aktivitasnya. Tetapi, kebahagiaannya itu segera hilang setelah ibunya menyarankan agar dia mengunjungi mak jomblang desa untuk upacara perjodohan. Ibunya cukup bersikeras, menyatakan bahwa itu akan menjadi yang terbaik untuk martabat keluarga mereka. Mulan, terlepas dari bakatnya yang luar biasa sebagai seorang ahli bela diri, tetaplah dia hanyalah seorang gadis yang ingin selalu menyenangkan hati kedua orang tuanya. Di waktu itu, dia bersiap untuk menemui mak jomblang desa. Sang ibu pun mendandaninya dengan cantik, sebuah riasan yang memang sesuai dengan budaya di dalam Cina pada waktu itu. Riasan tebal yang sejatinya membuat Mulan merasa tidak nyaman. Namun mau bagaimana lagi, dia sudah bertekad untuk bisa membawa kehormatan bagi keluarganya.
composed, elegant. Di ruangan biro judo itu, Mulan akan mendapatkan sebuah pelatihan sebelum dia benar-benar dipinang oleh seorang laki-laki, di mana dia dilatih untuk menyajikan beberapa teh di atas meja. Di sana, mak tetua jomblang memujinya sebagai contoh yang baik tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang calon istri. Namun, keadaan berubah ketika ada seekor laba-laba yang muncul di meja. Ketika adiknya panik, secara insting Mulan melindungi adiknya. Dan karena memang belum ada yang tahu tentang semua itu, mak ketua jomblang itu bersikeras untuk menyuruh Mulan untuk mengembalikan teko itu ke tempat semula. Tidak ada pilihan, Mulan pun akhirnya memindahkan teko tersebut. Dan pada akhirnya, laba-laba itu muncul untuk menghancurkan semuanya. Jelas, hal tersebut menyebabkan sang mak jomblang marah dan memanggil Mulan sebagai aib dan menyatakan bahwa keluarga Hua telah gagal untuk membesarkan seorang putri yang baik. Lalu, tepat saat mereka kembali dari tempat sang mak jomblang, tentara kekaisaran tiba-tiba datang ke desa mereka untuk mendaftarkan rekrutmen dari setiap keluarga untuk mengemban wajib militer atas perintah sang kaisar. Tertimpa dengan sesuatu yang datang secara mendadak tersebut, tanpa pilihan lain, Huaju menyembunyikan cacat kakinya dan melangkah maju untuk menjadi prajurit volunteer atas nama keluarga. Dan memang Huaju adalah mantan prajurit kaisar. Tapi itu dulu. Setelah itu, di makan malam, kedua anaknya tidak bisa berbuat banyak. Sang ayah sudah memutuskan untuk ikut sekali lagi dalam tugas kemiliteran kaisar. Dan sang ibu hanya bisa menguatkan kedua putrinya bahwa mereka harus ikhlas karena dengan umur sang ayah yang sudah menua serta cedera permanen yang ada pada kakinya, mungkin sang ayah tidak akan selamat dari pertempuran dan tidak akan pernah pulang lagi. Sebelum berangkat tidur, Mulan melihat sang ayah mengasah pedang kebanggaannya. Dia menangis melihat kenyataan tersebut. Bagaimana hal tersebut akan berbeda jika dia terlahir sebagai laki-laki? Meskipun demikian, sang ayah tidak pernah ada sebuah penyesalan di dalam hatinya tentang dia yang hanya memiliki seorang anak yang dua-duanya perempuan. Bagaimanapun juga, memang takdirnya adalah sebagai seorang ayah dan sebagai prajurit yang terus mengabdi kepada sang kaisar. Ketika semuanya tidur, Mulan diam-diam mengambil baju zirah, pedang, dan kuda sang ayah untuk diam-diam berangkat guna menggantikan peran ayahnya. Yang pada akhirnya, keesokan paginya, sang ayah begitu panik, namun tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia tidak bisa membayangkan Mulan akan berada dalam fenomena yang akan membahayakan nyawanya. Sang ayah hanya bisa berdoa kepada para dewa yang diyakini mereka sebagai burung pionik itu untuk melindungi anaknya. Terlebih lagi, Mulan sudah benar-benar melanggar sebuah norma yang besar. Dan normalnya, jika penyamarannya sebagai prajurit ketahuan, itu akan menjadi aib yang begitu sangat besar dan kemungkinan besar juga Mulan akan dihukum mati. Sebaliknya, di sisi Mulan, dia sudah melakukan perjalanan yang begitu sangat panjang. Hingga pada suatu titik, dia baru sadar bahwa dia tersesat dan perbekalannya pun sudah habis. Lalu di suatu pagi, dia merasakan kedatangan sang dewa pionik yang muncul di hadapannya dan membimbingnya untuk menuju ke jalur yang benar, di mana kamp pelatihan wajib militer itu berada. There were men gathering from all to hide amongst them. Di sana, para pria berkumpul dari seluruh penjuru kerajaan dan untuk bersembunyi di antara mereka, Mulan tahu betul dia harus berusaha untuk menjadi bagian dari mereka. Ketika sudah sampai di lokasi dan berada dalam antrian, tanpa disengaja, dia langsung terlibat dalam sebuah perkelahian dengan seorang pemuda yang bernama Hong Hui. Di sanalah sang Ip Man datang menghentikan mereka. Bukan ya, dia adalah sang Komandan Tung. Beliau menegaskan bahwa perkelahian tidak akan ditoleransi dan itu adalah peringatan terakhir untuk mereka dan secara teknis untuk semuanya juga. Di sana, dia berusaha memberatkan suaranya dan memperkenalkan dirinya di depan Komandan Tung dengan nama Hua Jun. Dan untuk selanjutnya dan seterusnya, Mulan akan menyesuaikan diri dengan para rekrutan lain, menyamarkan dirinya sebagai seorang pria dan berusaha untuk menyembunyikan identitas aslinya dalam-dalam. Dan itu sangatlah berat. Bahkan untuk awalan, dia rela menjadi petugas penjaga malam untuk menghindari mandi bersama. Daripada dia harus melihat titik yang berhamburan di setiap penjuru tenda, ya mau gimana lagi cuk? Para prajurit juga nggak salah kan?
Mana tahu kalau ada perempuan di antara mereka, ya kan? Di keesokan harinya, sang sersan pasukan memberikan komando rensimen kekaisaran dan menjelaskan dasar-dasar aturan yang tidak boleh dilanggar oleh seorang prajurit. Lalu, setelah itu, Komandan Tung sebagai jenderal tertinggi di pasukan kekaisaran melatih para tentara rekrutan baru tersebut dengan latihan yang begitu sangat intens dan begitu sangat berat. Fire with arms! Keep it! Don't stop! Bahkan saking beratnya, ada satu pemuda yang bernama Long Wei ketahuan tidak jujur dalam latihan. Sehingga tanpa segan, dia pun dipulangkan dari program wajib militer dan pasti itu akan menjadi aib yang besar bagi keluarganya. Sedangkan Mulan, selain dia juga harus beradu dalam mental dan fisiknya, dia juga harus tetap konsisten untuk bisa berbaur bersama para laki-laki. Serta dia tetap harus menjaga jarak agar kedoknya tidak terbongkar. Dia juga selalu mengambil tugas menjadi penjaga malam untuk bisa lebih sering menghindari tidur di tenda yang penuh dengan laki-laki itu. Yang jelas pastinya membuat dia tidak pernah mandi selama berhari-hari. Bahkan, Hui yang sudah mulai mengakrabkan diri dengan Mulan merasa terganggu dengan bau badan yang Mulan miliki. Lalu pada suatu hari di sesi latihan, tanpa sengaja dia terbawa arus dan tanpa sadar melakukan sparring sengit dengan Hui. Hal tersebut jelas membuat mereka menjadi pusat perhatian. Dan ketika dirasa sudah mulai berlebihan dan sebelum para komander melerai kedua prajurit itu, Mulan tanpa sadar kelepasan untuk mengeluarkan Chi-nya sebagai ahli bela diri. You must hide your Chi. Para teman-temannya pun secara terbuka memuji kehebatan Mulan. Tapi tidak bisa dipungkiri, badan Mulan benar-benar bau. Tanpa ada pilihan, di malam itu dia pun pergi ke danau sekitar untuk mandi secara sembunyi-sembunyi. Namun, tanpa disangka, Hui menemukannya dan ikut mandi bersama. Sekaligus sibuk memuji aksi Mulan tadi siang. Tapi bukan itu dong masalahnya. Mulan harus bisa secepat mungkin mengusir Hui dari danau itu. Sehingga tanpa ragu, dia berpura-pura masih marah dan menyatakan ketidakinginannya untuk berteman dengan Hui. Dan cara itu ternyata cukup efektif. Dan di keesokan harinya, Komandan Tung memanggil Mulan dan mendorongnya untuk tidak lagi menyembunyikan Chi-nya agar dia bisa lebih mengasah bakatnya untuk menjelma menjadi prajurit yang hebat. Sehingga semenjak itu, dia tidak ragu lagi untuk berlatih dan mengembangkan Chi-nya untuk menjadi pendekar yang hebat. Bahkan, secara terang-terangan pula, dia menunjukkan kelebihannya dan dengan sekejap, dia mudah untuk mengungguli semua laki-laki yang ada di sana. Lalu, kita dibawa ke tempat kamp pasukan Rauran. Di sana, Kan mengundang 12 pemimpin suku yang berhasil ia satukan. Di mana, di perkumpulan tersebut, Kan memberikan asupan-asupan peningkat moral agar semuanya bisa total dalam penyerangan yang akan mereka lakukan dalam operasi menguasai kerajaan. Lalu, datanglah Xianlang dalam wujud burung elang. Nampak di sana para pemimpin suku banyak yang belum bisa menerima kehadiran Xianlang. Sehingga dengan cepat
Kan menepis perlakuan diskriminasi tersebut, seolah membela Xianlang. Yang sebenarnya itu adalah tipu muslihat Khan. Dia hanya ingin memanfaatkan kesaktian yang dimiliki oleh Xianlang. Dan tak lebih, Xianlang seolah hanya menjadi budaknya saja. Psikologi Xianlang sudah benar-benar terpengaruh oleh Khan, yang membuatnya seolah-olah tidak bisa menolak untuk mengabdi di bawah kaki Khan. Akhirnya, dimulailah gerakan pasukan Khan mulai menyisir seluruh benteng-benteng kekaisaran Cina. Dan semua itu dia lakukan dengan cukup beringas dan kejam. To the northern invaders. Intensitas gerakan suku Rauran akhirnya terdengar hingga ke kamp pasukan militer. Komandan Tung menghentikan sesi latihan dan siap atau tidak siap, dia akan mengirim batalionnya untuk melaksanakan perang yang sesungguhnya dan segera menghentikan pergerakan suku Rauran. Lalu di sore harinya, Mulan mencoba untuk mengungkapkan identitas aslinya kepada Komandan Tung. Tetapi tanpa mendapatkan kesempatan untuk berbicara, Komandan Tung terus nyerocos dan mengira Mulan lagi kena mental, dan mengatakan bahwa normal untuk memiliki rasa takut sebelum pertempuran pecah. Bahkan si komandan mengatakan betapa bangganya dia memiliki prajurit yang hebat seperti Mulan yang dia tahu sebagai nama Huang Jun. Dan rencananya setelah perang, dia akan memperkenalkan anak gadisnya untuk dijodohkan dengan Mulan. Sehingga pada akhirnya Mulan gagal untuk mengungkapkan jati dirinya dan pergi tanpa hasil apapun. Lalu di keesokan harinya, tepat setelah matahari terbit, mereka melihat para pasukan batalion keempat yang baru saja dihancurkan oleh Khan dan juga pasukannya. Di sana, di sepanjang mata memandang, mereka hanya melihat tumpukan mayat-mayat yang bertumpah ruah. This is the work of Bori Khan. Lalu, tidak lama setelah itu, mereka pun tiba di benteng utara garnisun Gunung Stepa. Dan di malam harinya, mereka mendapatkan sebuah laporan bahwa pasukan besar Khan tengah melaju kurang dari setengah jalan dari tempat mereka. Sehingga dengan begitu, Komandan Tung memutuskan untuk mengambil inisiatif dan memimpin serangan untuk mencegat pasukan Khan sebelum mereka sampai ke titik benteng. Keesokan harinya, kita diperlihatkan gerombolan pasukan suku Rauran yang dipimpin oleh Bori Khan melaju dengan kencang. Sedangkan di dataran terbuka, batalion Tung sudah menyambut kedatangan Khan dan juga pasukannya. Hal tersebut membuat Khan melaksanakan plan B-nya. Dan di detik itu juga, pasukan Khan mulai mendekat untuk menerjang barisan pasukan Tung. Namun, tanpa disangka, saat anak panah pasukan Tung sudah melesat, pasukan elit Khan tiba-tiba berubah haluan. Sebagai tanggapan, Komandan Tung pun mengirim beberapa penunggang kuda, termasuk Mulan, untuk segera mengejar para gerombolan yang tiba-tiba mundur itu. Lalu setelah itu, tidak ada yang bisa menghalangi. Kedua pasukan itu pun bertarung dengan sengit. Sedangkan di kelompok Mulan, mereka terus mengejar pasukan elit Khan. Namun pada akhirnya Mulan tetap menjadi yang terakhir berdiri. Sehingga dengan tekadnya, dia memilih untuk melanjutkan pengejarannya meskipun seorang diri. Lalu di sebuah lembah, ketika dia kehilangan jejak dari gerombolan Khan, tiba-tiba ya, dia diserang oleh Xianlang. Dan sebagai seorang penyihir, dia tahu siapa Mulan sebenarnya dan mengejeknya karena sudah menyamar sebagai seorang pria dan melawan kodratnya.
Di sana, Mulan dihajar habis-habisan. Dan ketika Mulan masih memperjuangkan penyamarannya, di sanalah dia terserang dengan telak oleh sang Xianlang. Ya, serangan tersebut membuat Mulan benar-benar tersungkur. Mungkin atas serangan tersebut, Huajun sebagai dirinya yang lain telah mati karena kebohongan tidak bisa hidup lebih lama. Tapi Mulan adalah orang yang berbeda. Dia masih hidup dan dia masih mau berjuang. Sehingga Mulan kembali bangkit. Dia melepas baju zirahnya, melepas topeng yang selama ini dia pasang. Dia bangkit sebagai Mulan yang sesungguhnya dan segera kembali ke batalionnya yang dihajar habis-habisan oleh pasukan besar Rauran. Jelas, kedatangan Mulan bisa merubah keterpurukan tersebut. Namun, cobaan mereka belum selesai. Tiba-tiba, Xianlang kembali datang. Dan secara tiba-tiba pula, pasukan suku Rauran melakukan gerakan mundur. Penyihir Xianlang berubah menjadi segerombolan kelelawar untuk menyerang pasukan Tung. Sementara itu, pasukan Kan memanfaatkan kekacauan tersebut dengan meluncurkan bola api dengan pelontar raksasa untuk menghancurkan mereka hingga tak tersisa. Sebagai tanggapan atas serangan tersebut, Mulan mengamati medan pertempuran dan mendapatkan sebuah ide yang brilian. Dia mengambil beberapa barang yang dia perlukan dan menyelinap ke belakang posisi pasukan suku Rauran untuk membuat gangguan kepada mereka. Dan pada akhirnya, mereka pun terpancing untuk meluncurkan bola api ke posisi Mulan. Dan itu nyatanya sesuai yang diharapkan oleh Mulan. Lontaran mereka pun meleset dan menghantam bukit bersalju yang ada di belakang mereka, sehingga mengakibatkan longsoran salju yang mengubur para pasukan Rauran. Longsoran tersebut mau tidak mau juga harus menghantam pasukan Tung. Dengan begitu, Mulan pun berkuda menembus longsoran salju dan menyelamatkan Hong Hui yang terjebak setelah menyelamatkan kriket dari malapetaka. Meskipun timnya mengalami beberapa luka, mereka akhirnya berhasil mengalahkan pasukan besar suku Rauran. Dan setelah itu, untuk yang pertama kalinya juga, Mulan akhirnya menghadap ke batalionnya dengan identitas asli. Jelas semuanya terkejut. Tung, sebagai jenderal, tidak bisa menoleransi hal tersebut. Meskipun Mulan secara teknis berjasa besar, tapi dia akan tetap dikeluarkan dengan cara yang tidak terhormat. Dan jika Mulan nekat untuk kembali lagi, tidak ada keraguan untuk Tung memberikan hukuman mati kepadanya. Hal tersebut adalah aib besar bagi Kekaisaran Cina. Lalu setelah itu, Mulan pun pergi tanpa tujuan. Yang hanya bisa dia lakukan hanyalah menangis. Hingga tiba-tiba, Xianlang datang mendatanginya. Xianlang seolah melihat dirinya sendiri dalam tubuh Mulan. Sebagai sesama wanita yang memiliki kemampuan spesial, tapi tidak pernah dianggap bahkan menjadi aib, Xianlang sadar betul apa yang dirasakan oleh Mulan. Xianlang mulai membujuknya untuk bergabung dengannya untuk menghancurkan segala tatanan masyarakat yang sudah menganggap mereka tidak lebih dari sampah. Namun, meskipun di dalam keterpurukan, Mulan masih sadar atas kehormatan yang harus ia perjuangkan demi keluarganya. Mungkin benar, cara yang ia tempuh tidak selazimnya sebagai seorang wanita untuk menaikkan derajat keluarga. Mungkin semuanya benar bahwa Mulan bisa saja menjadi aib bagi keluarga bahkan negara.
Tapi demi cinta dan juga rasa sayang yang tulus kepada orang-orang yang dilindunginya, yaitu keluarga dan juga negara, dia yakin dia bisa menempuh semua itu meskipun dengan jalan ninjanya sendiri. Dengan ungkapan tersebut, Xianlang seolah tersadarkan. Ada suara yang bergejolak di dalam lubuk hatinya yang terdalam. Dan entah kenapa, dengan sendirinya Xianlang berucap bahwa sebenarnya dia mau melayani Kan hanya karena dia ingin diperlakukan lebih baik daripada semua cacimaki yang sudah diperoleh selama hidupnya. Dia juga dengan sendirinya mengungkapkan hal penting kepada Mulan bahwa serangan terhadap pos terdepan benteng Stepa hanyalah sebuah pengalian perhatian. Rencana sebenarnya adalah Kan dan pasukan elitnya akan langsung menyusup ke istana untuk menangkap sang kaisar raja dan mengeksekusinya, guna untuk melakukan balas dendam atas kematian ayahnya. Sehingga Mulan dengan menerima informasi mendesak tersebut, tanpa pikir panjang, dia pun bergegas kembali ke camp untuk memperingatkan Komandan Tung tentang rencana Kan yang sesungguhnya. Awalnya, Komandan enggan untuk mendengarkan dan langsung ingin mengeksekusi Mulan sesuai apa yang dia katakan tadi siang jika Mulan berani kembali lagi. Dan menanggapi hal tersebut, Mulan bersedia untuk dipenggal di detik itu juga. Tapi, dia memohon untuk komandan mempercayai apa yang dia sampaikan. Sehingga, rekan-rekan prajuritnya merasa tidak rela atas keputusan sang komandan. Dan secara kompak, mereka semua membela Mulan sebagai rekan mereka. Dan percaya kepada Mulan bahwa Mulan terlepas dari siapa dia sebenarnya, Mulan tetaplah rekan mereka, prajurit sejati, dan pendekar hebat yang kerajaan miliki. Dengan hal tersebut, Tung mencermati keputusannya kembali. Dia kembali menegaskan bahwa Mulan tetap bersalah dan menjadi aib bagi kekaisaran. Namun, atas dasar bahwa Mulan sudah berjasa besar, Komandan Tung pada akhirnya menoleransi Mulan dan langsung memerintahkan Mulan untuk memimpin barisan untuk segera kembali ke istana guna menyelamatkan sang kaisar. Tepat di keesokan harinya, Xianlang kembali menggunakan kekuatannya untuk menyamarkan dirinya sebagai kanselir dan meyakinkan kaisar untuk menerima tantangan Borikan untuk bertarung 1 lawan 1. Sebagai kaisar yang sejatinya juga kakek buyutnya Jet Li, Jet Li guys, dia pantang untuk mundur dari tantangan musuh. Dia menerima duel tersebut dengan sangat mantap, sehingga Xianlang yang menyamar sebagai kanselir itu memberikan perintah untuk memindahkan penjaga istana dari pos mereka. Ketika Mulan dan unitnya tiba di istana kaisar, mereka menemukan jalan-jalan kosong dari penjaga. Saat mereka memasuki gerbang, tiba-tiba pasukan bayangan Kan melancarkan serangan. Tung memerintahkan Mulan untuk segera masuk ke istana guna menyelamatkan sang kaisar. Tanpa dia sadari, kaisar dan para penjaganya sudah sampai di titik lokasi duel antara dirinya dan Borikan. Yang jelas, tiba-tiba beliau mendapatkan penyergapan. Namun, karena beliau juga sejatinya pendekar hebat, penyergapan tersebut tidak berarti baginya. Namun, sang kaisar terlalu sembrono sehingga tanpa dia sadari, dia masuk ke dalam perangkap Kan. Kembali ke Mulan, di lorong terakhir, dia dihadang oleh pasukan elit Kan. Namun, di belakangnya ada Hui dan yang lainnya. Sehingga, mereka akan memberikan akses kepada Mulan untuk bisa segera sampai ke istana. Sedangkan, Hui dan yang lainnya akan menghadapi para pasukan elit tersebut. Hold the door. Begitu sampai di istana, Mulan justru malah disambut oleh Xianlang yang duduk di kursi tahta kaisar. Dia nampak kagum dan senang melihat Mulan sebagai perempuan dan juga sebagai aib yang tidak lebih sama dengan dirinya. Ternyata, Mulan mampu melawan kodrat dan bisa memimpin pasukan laki-laki. Hal tersebut membuktikan bahwa jalan ninja yang dibalut dengan tekad yang kuat nyatanya bisa menjadi gada besar, mendobrak ketidakadilan dan menembus kemustahilan. Xianlang pun akhirnya memilih jalan mulia dan kemudian membimbing Mulan ke tempat kaisar berada. Yang secara teknis, beliau dalam kondisi yang sangat berbahaya.
Khan berencana untuk membakar sang kaisar hidup-hidup. Namun tiba-tiba dia heran kenapa Xianlang malah datang menghampirinya. Xianlang dengan bangga menggambarkan sosok wanita hebat yang bernama Mulan di depan Khan, seolah mengatakan bahwa dia juga bisa seperti Mulan dan dia ingin menolak menjadi budak dan anjing hina yang nurut dengan Khan. Namun sebelum dia bisa mencabik-cabik tenggorokan Khan, dia lebih memilih untuk menyelamatkan Mulan dari lesatan anak panah Khan. Di dalam sekaratnya, dia ingin Mulan menjadi kesatria sejati, terlepas dari kodrat yang dia miliki. Dengan itulah, mimpinya merasa terwakilkan. Dengan begitu, Mulan pun segera menuju ke tempat kaisar. Namun pastilah dia akan dihadang oleh Khan, dan perduelan duniawi pun tidak terelakkan. Come to save the dynasty. Dalam pergelutan tersebut, dia kehilangan pedang kebanggaan ayahnya. Sempat moralnya anjlok seketika. Namun siapa sangka bahwa sang kaisar secara langsung justru menyuruhnya untuk bangkit dan menginginkan Mulan untuk bertempur bagikan kesatria yang melindungi kerajaan dan rakyatnya. Sehingga seketika itu juga dia kembali bangkit dan sangat siap untuk mengalahkan Bori Khan. Pada akhirnya, dia berhasil menjatuhkan Khan. Namun, ketika dia sibuk melepaskan sang kaisar, tiba-tiba dengan cepat, sang kaisar menangkap lesatan anak panah tersebut. Dan selanjutnya, dia memberikan kesempatan Mulan untuk melakukan serangan terakhirnya. Dan ya, Mulan berhasil membunuh Khan. Kemenangan tersebut juga selaras dengan Hui yang bertarung di lorong istana. Kembali di istana, kerajaan mendapatkan kemenangan mereka yang sangat mutlak. Lalu, di dalam singgasana, kaisar menawarkan Mulan ke dalam posisi sebagai perwira untuk menjadi pengawal kaisar yang mencakup prajurit paling berprestasi. Namun, siapa sangka Mulan malah menolak tawaran emas tersebut dan menjelaskan bahwa dia perlu menebus kesalahan dengan keluarganya karena sudah meninggalkan rumah dan sudah mempertaruhkan kehormatan dan nama baik keluarga. Sang kaisar pun kembali terkesan dengan komitmen yang Mulan miliki, sehingga tanpa ragu dia mengizinkan Mulan untuk kembali pulang. Saat dia sudah di ujung gerbang pintu keluar, Hui datang untuk mengucapkan selamat tinggal dan berjanji bahwa mereka akan bertemu lagi di suatu saat nanti. Dan nampak telah timbul benih-benih cinta di antara mereka berdua. Harusnya di ending mereka menikah sih, dan bisa... Itu kan yang kalian mau? Mulan, dia pun akhirnya kembali ke rumah. Tanpa disangka, dia mendapatkan sambutan hangat dari ibu dan saudara perempuannya. Di sana, dia memperhatikan ayahnya dan bergegas untuk meminta maaf karena sudah mengambil baju ziranya, pedang, dan juga kudanya tanpa izin. Dia juga mengungkapkan penyesalannya karena kehilangan pedang yang sangat berharga bagi sang ayah. Namun, alih-alih marah, sang ayah memberitahu bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada putrinya. Dan mereka pun berbagi pelukan hangat. Rasa kasih dan sayang yang bertumpah ruah dengan sepenuh hati dan mereka terhubung kembali. Dan tanpa disangka, Komandan Tung menyusulnya dari belakang. Di sini, nyatanya baru diperlihatkan bahwa ayah Mulan dan juga Tung ternyata sahabat lama. Mereka nyatanya berteman baik ketika ayah Mulan masih menjadi prajurit. Di sana, sang ayah berpikir Tung datang untuk menghukum putrinya. Sehingga dengan mantap, beliau melangkah maju untuk melindungi Mulan. Namun Komandan Tung meyakinkan bahwa tidak perlu untuk melakukan semua itu. Karena nyatanya dia kesana ingin memberi Mulan sebuah hadiah pedang dari sang kaisar.
pedang yang bertuliskan kata-kata 3 kebajikan, setia, pemberani, dan jujur, bersama dengan tulisan prasasti tambahan khusus untuk Mulan yang berbunyi pengabdian. Di sana, Tung sebagai perwakilan kaisar menghadap kepada keluarga Mulan untuk kembali mempertimbangkan tawaran dari sang kaisar untuk bergabung menjadi prajurit pengawal kaisar sebagai seorang perwira. Tidak ada kata selain kebanggaan yang bisa seluruh penduduk desa ucapkan. Mulan telah merubah segalanya. Mulan telah mendobrak batas-batas kuno yang mendiskreditkan seorang perempuan yang dianggap sebagai manusia lemah yang dilahirkan hanya untuk menurut. Mulan adalah sebuah simbol dimulainya awal dari sebuah era yang baru. Sebuah kisah di mana wanita hebat juga mampu untuk menjadi seorang pejuang, menjadi seorang pemimpin, bahkan menjadi legenda sekalipun. Mulan adalah simbol dari para wanita yang mampu menyandang sebuah kekuatan besar dan kehormatan yang bisa diterapkan dalam menjunjung tinggi nama keluarga ataupun sebuah negara. Dan film pun tamat. The girl became a soldier, became a legend. Baiklah bro, ending yang sangat-sangat manis. Saya rasa Mulan ini mungkin ya kurang lebihnya sama dengan kisah-kisah punakawan atau pewayangan yang ada di tanah air kita. Contoh yang sangat dikenal itu ya Semar, Petruk, Gareng, Bagong. Atau kalau pewayangan ya ada Gatotkaca, Hanoman, Nakula, Sadewa, Arjuna. Kayak gitu-gitu. Intinya kalau kita mau bercermin kepada negara-negara maju, mereka itu selalu menjaga dengan serius cerita-cerita semacam ini, di mana hal tersebut adalah upaya mereka untuk lebih memperkenalkan budaya-budaya mereka ke dunia luar. Karena sekali lagi, bangsa yang kuat adalah bangsa yang tidak lupa akan budaya leluhurnya. Cukup sekian dari saya Genu, mewakili Jam Film pamit undur diri, dan sampai bertemu kembali di video selanjutnya.